Lebih pilih mana nih? Punya margin kecil tapi banyak transaksi, atau marginnya besar tapi transaksi lebih sedikit? Hai Connectors, kembali lagi di Market Insight, dan kali ini kita akan kembali membahas dan sharing informasi pengalaman kita berjualan di Tokopedia. Tapi sebelumnya kita intro dulu ya. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai strategi pengaturan harga ya di marketplace, atau pengalaman kita ketika kita melakukan setting harga agar penjualan di toko kita bisa lancar atau terus meningkat. Jadi ada satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan dan banyak banget orang yang berdebat soal hal ini, yaitu lebih pilih mana nih? Punya margin kecil tapi banyak transaksi, atau marginnya besar tapi transaksi lebih sedikit. Nah, kalau kita coba bahas mengenai margin ya, margin penjualan atau profit itu sangat relatif ya. Jadi nggak bisa kita bandingin satu toko dengan toko lainnya ketika menjual produk yang sama, apakah marginnya lebih besar atau lebih kecil, karena sangat tergantung belinya kemana, suppliernya siapa, jumlah barang yang dibeli seperti apa, tentunya akan saling mempengaruhi berapa margin yang didapatkan oleh toko tersebut. Jadi daripada kita pusing memikirkan soal margin, adalah lebih baik kita bagaimana membandingkan strategi harga kita terhadap jumlah transaksi. Ya tentu saja kalau kita bicara soal bisnis, kita semua kepengen mendapatkan profit yang besar tentunya. Dan kita pun juga mengalami hal yang sama. Tapi pada prakteknya ketika kita berjualan di marketplace, hal itu tidak semudah itu diomongin atau diatur. Jadi ketika kita mencoba melakukan strategi pricing ya di akun marketplace kita, terutama Tokopedia, kita juga menghadapi hal yang sama. Kita harus memilih marginnya kita mau disettingnya seperti apa. Terkadang bahkan margin itu kita mepet, udah banget mepet, sehingga kita kadang ngerasa kita cuman jualan dengan margin segini, apakah kita dapat bertahan atau tidak. Nah, concern kita adalah lebih besar bagaimana sih cara kita mendapatkan transaksinya lebih dulu. Jadi kan pertanyaannya adalah membandingkan margin kecil dengan banyak transaksi atau margin besar dengan lebih sedikit transaksi. Jika disuruh memilih di dua kondisi tersebut, maka yang kita ambil strateginya adalah memilih margin yang kecil dengan banyak transaksi. Kenapa kita memilih strategi margin kecil dengan banyak transaksi? Jadi kita coba juga melakukan riset sebelum kita melakukan strategi tersebut ya. Jadi kalau kita perhatikan di semua marketplace atau di Tokopedia ya khususnya, itu ada algoritma yang akan menentukan peringkat pencarian atau toko kita berada di ranking mana. Dan hal itu sangat sekali terpengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pasti salah satunya adalah rating, adalah jumlah poin yang kita kumpulkan ya. Jadi di Tokopedia ada level-level poin, silver, gold, diamond, dan lain-lain. Yang kedua adalah jumlah review. Ketika jumlah review kita semakin banyak, tentu saja peringkat pencarian kita akan semakin tinggi. Dan ketiga adalah jumlah terjual. Jumlah terjual juga akan mempengaruhi peringkat pencariannya kita. Jadi kalau pertanyaannya tadi, ketika kita marginnya kecil tapi transaksinya pasti akan meningkat, maka strategi ini boleh kita ambil. Tapi belum tentu juga dengan kita membanting harga, penjualan kita akan naik. Jadi sebelum mengambil strategi itu harus dilakukan research. Yang kita lakukan pada waktu itu adalah kita coba mencari beberapa kompetitor-kompetitor yang menjual produk yang sama dengan yang kita jual ya. Jadi kita membuat sebuah tabel Excel gitulah. Kita memasukkan variabel-variabel ya untuk kompetitor pesaing, produk dan harganya. Dan di situ kita melihat berapa
modal yang kita punya lebih dulu. Yang pasti kita nggak boleh berdagang dalam kondisi yang rugi. Paling tidak ada margin sedikit lah. Jadi kita tidak perlu melawan atau bersaing dengan semua harga yang murah-murah itu di marketplace. Jadi kita ambil sampling beberapa toko lebih dulu, lalu kita bandingkan harganya. Dan ketika kita udah melakukan sampling itu, paling tidak kita sudah mendapatkan harga rata-rata. Jika kita meletakkan harga penjualan produk kita itu mendekati atau tidak terlalu jauh daripada toko-toko yang rata-rata penjualannya tinggi, seharusnya penjualan akan tetap bisa terjadi di toko kita. Nggak mungkin sama sekali tidak akan tidak memiliki traffic atau konversi penjualan. Jadi langkah pertama adalah berusaha melakukan riset terlebih dahulu, lalu mendekati kelompok harga yang kita tuju. Nah, setelah transaksi kita pelan-pelan akan semakin meningkat, tentunya akan berpengaruh kepada algoritma pencarian di Tokopedia tentunya. Sehingga lambat laun tanpa disadari peringkat kita, toko kita semakin naik dan user akan lebih mudah menemukan toko kita. Dan di saat itulah mungkin saat yang tepat kita untuk mulai menganalisa strategi kita, apakah kita ingin menaikkan harga penjualan atau mungkin justru menambah item-item baru yang tentunya memiliki margin yang lebih bagus dari item sebelumnya yang kita jual. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita membahas yang kita bahas kali ini adalah margin terhadap transaksi. Maka menurut kami dan ketika kami jalankan, fokus utama kita adalah yang pertama menaikkan jumlah transaksi dan reviewnya lebih dulu. Mungkin untuk masalah margin yang penting selama tidak rugi walaupun margin mepet, asalkan kalian yakin bahwa transaksi akan naik, maka kejarlah transaksi lebih dulu. Dan ketika transaksi semakin banyak, algoritma Tokopedia semakin menaikkan rating pencarian toko kita nantinya akan lebih mudah untuk menemukan peluang-peluang baru atau menambah profit margin yang kita inginkan. Bisa jadi dengan menaikkan harga atau kita mencari produk-produk baru yang bisa kita jual dengan margin yang lebih bagus. Jadi kembali ke kalian semua, apakah kalian ingin tetap menggunakan strategi harga tinggi dengan transaksi yang terbatas, atau sedikit menurunkan harga dan menurunkan margin untuk bersaing, tapi kalian akan mendapatkan bonus transaksi yang akan berimbas ke tingkat rating dan jumlah review di akun Tokopedia kalian. Oke, thank you buat kalian yang sudah dengerin sharing-sharing kita mengenai pengalaman kita berjualan di Tokopedia. Jangan lupa untuk nantikan dan tonton video-video kita selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube kami ini, dan share video ini mungkin ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi mengenai berjualan di marketplace, terutama di Tokopedia. Kita ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Get connected, stay connected, bye-bye.